Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Let me in, yeah. Linking on my brain. Okay, okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya akan menjelaskan materi tentang polusi udara. Di sini saya mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu polusi udara? Jadi menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yang dimaksud pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, sumber atau penyebab polusi udara yang banyak kita ketahui. Yang pertama itu adalah polusi udara akibat aktivitas memasak. Kalau pada zaman dahulu itu memasak menggunakan kayu bakar. Jadi penggunaan memasak menggunakan kayu bakar ini akan mengakibatkan asap, dan asapnya itu menjadi polusi udara. Kemudian yang kedua ada polusi udara akibat aktivitas kendaraan. Aktivitas kendaraan seperti mobil itu banyak sekali sekarang, sudah sangat lazim, dan mobil ini mengeluarkan gas yang namanya itu gas nitrogen dioksida, dan gas nitrogen dioksida ini adalah gas yang menjadi pencemar udara atau polusi udara. Kemudian selanjutnya ada polusi udara akibat aktivitas industri. Polusi udara akibat aktivitas industri ini juga mengeluarkan karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ini adalah polusi udara juga. Selanjutnya, polusi udara karena kebakaran hutan. Polusi udara akibat aktivitas atau akibat kebakaran hutan ini sangat lazim sekali terjadi, ya, khususnya di kota kita, di kota Palembang itu bisa dikatakan setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan. Semoga tahun ini tidak lagi. Dan polusi udara ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Dan kita semua sudah merasakan itu semua, bagaimana berbahayanya polusi udara akibat kebakaran hutan ini. Kemudian ada polusi udara akibat aktivitas gunung berapi. Akibat aktivitas gunung berapi juga menyebabkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi lingkungan, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab polusi udara. Menurut BMKG, polusi udara tidak hanya berupa gas dari kendaraan bermotor, industri, atau pembakaran sampah rumah tangga, melainkan partikel debu yang berukuran sangat kecil, ukuran mikron, yang melayang-layang di udara. Debu yang melayang-layang di udara dapat berasal dari permukaan jalan yang terkena dari hembusan angin, atau berasal dari pembakaran bahan bakar mesin kendaraan bermotor. Partikel debu ada yang bersifat organik dan anorganik. Menurut Mengkidi, partikel debu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Partikel debu merupakan campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik yang tersebar di udara dengan diameter sangat kecil, mulai dari 1 mikron dan sampai dengan maksimal 100 mikron. Baiklah, saya Nasional Ariska. Saya di sini akan menjelaskan apakah ada hubungan antara polusi udara dengan pandemi COVID-19 sekarang atau yang disebut dengan corona. Tentu jawabannya itu adalah ya. Karena apa? Karena pada pandemi COVID-19 sekarang,
banyak negara-negara di dunia ini melakukan karantina di rumah atau yang disebut dengan WFH, Work from Home. Kini contohnya kita ambil seperti Italia. Italia merupakan kasus COVID-19 yang terbanyak kedua di dunia. Sehingga mereka melakukan karantina ketat sekali di negaranya tersebut. Dan gambar satelit mereka itu menunjukkan adanya pengurangan polusi udara di negaranya tersebut. Seperti pada nitrogen dioksida atau NO2 yang merupakan gas yang dikeluarkan oleh asap kendaraan seperti motor, mobil, bus, dan pabrik pun termasuk NO2. Dengan COVID-19 sekarang atau Corona yang sedang mewabah di Indonesia, itu banyak sekali aturan-aturan dari pemerintah pusat. Salah satunya itu menggunakan sistem lockdown, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maupun ibadah juga dari rumah. Masyarakat juga harus menggunakan masker pada saat keluar rumah untuk menghindari adanya COVID-19 ini. Dan ternyata sistem ini sangat berpengaruh sekali terhadap polusi udara maupun COVID-19. Dan tentunya ini sangat berdampak positif terhadap polusi udara. Karena apa? Polusi udara di Indonesia ini sudah mengalami penurunan drastis. Maka dari itu, warga negara Indonesia melakukan aktivitas di dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Seperti pada kendaraan yang bermotor, kendaraan bermotor 2 dan 4, ataupun yang lainnya itu sudah berkurang. Maka dari itu, nitrogen dioksida ini sangat-sangat berkurang dan mengalami drastis pada negara-negara yang terkena dampak COVID-19 sekarang. Banyak sekali pabrik-pabrik sekarang itu bisa dikatakan untuk tutup sementara. Karena apa? Karena pada pandemi COVID-19 ini dilarang untuk berkerumunan dalam suatu ruangan. Baiklah, yang saya jelaskan tadi sudah tentu pasti. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dampak positif pada polusi udara sangat berpengaruh sekali di masa pandemi COVID-19 sekarang. Bisa kalian lihat contoh penelitian kami di depan lorong Abdul Rahim yang mengalami sistem lockdown. Kami mengambil tema yaitu kadar debu terbang PM10. Nah, kami melakukan penelitian di lokasi daerah Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Nah, kami memilih jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung jalan-jalan yang ada di Kota Palembang, di mana di sana memiliki kepadatan kendaraan yang sangat banyak sehingga menyebabkan meningkatnya kadar debu terbang yang ada di daerah tersebut. Nah, kami melakukan penelitian tersebut dengan metode purposing sampling dengan melakukan pengukuran langsung di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Nah, di sini kami melakukan pengukuran dengan alat ukur yang dinamakan dengan high volume air sampling PM10. Nah, di sini tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh titik atau lokasi terhadap kadar debu terbang PM10 ini. Setiap lokasi itu memiliki kadarnya masing-masing. Nah, selanjutnya kami telah memilih titik-titik atau lokasi yang akan yang telah kami lakukan penelitian. Nah, di sini ada lokasi A yang ada di simpang Polda. Nah, hasilnya yaitu sebesar 113
Newgram per Newton meter kubik. Di lokasi B ada di depan lorong Abdul Rohim Plaju, yaitu 124,3 Newgram per Newton meter kubik. Selanjutnya di lokasi C sebesar 121,3 Newgram per Newton meter kubik yang ada di Simpang Angkatan 45, di Jalan Simpang Angkatan 45. Yang lokasi D yaitu hasilnya 113,8 Newgram per Newton meter kubik di depan Gria Agung. Selanjutnya lokasi terakhir yaitu lokasi E sebesar 117,9 Newgram per Newton meter kubik di Simpang Parameswara. Nah, dari penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh titik atau lokasi terhadap kadar debu terbang PM10 ini sangat berpengaruh terhadap kadar debu terbang yang ada di lokasi tertentu. Di sini kami mendapat hasil yaitu di lokasi A memiliki kadar debu terbang tertinggi sebesar 137,2 Newgram per Newton meter kubik di Simpang Polda, dan yang memiliki hasil kadar debu terbang yang terendah yaitu di lokasi D sebesar 113,8 Newgram per Newton meter kubik di depan Gria Agung. Nah, kesimpulannya bahwa titik atau lokasi tertentu itu menentukan kadar debu terbang yang ada di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada beberapa cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ataupun meminimalisir pencemaran di udara. Kita dapat mengurangi pencemaran udara dengan cara tidak membuat pembakaran terbuka. Nah, di sini sudah ada sampah daun. Nah, sampah daun ini merupakan sampah yang bersifat organik. Dia dapat terurai oleh mikroorganisme. Nah, kita tidak perlu untuk membakarnya. Kita cukup untuk memendamnya di dalam tanah. Dia akan terurai sendiri. Nah, dia juga dapat menjadi pupuk bagi tanaman. Kita tinggal untuk sampah plastik seperti bekas minuman ini, kita dapat mengumpulkannya untuk kita jual ke tempat penampungan sampah. Bisa juga kita kumpulkan dan kita buat kerajinan tangan agar bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan.